Shalom, perkenalkan nama saya Belinda Clarissa Kantohe. Saya dari kelas Teologi A. Di sini saya akan menjelaskan hasil survei saya di gereja saya, Gemi Bangsian Bunong, lewat Google Form mengenai dampak teknologi terhadap gereja. Pernyataan pertama yang saya berikan adalah gereja dapat menggunakan aplikasi media sosial yang ada untuk memperbesar akses jemaat dalam ibadah. Lewat pernyataan ini, terdapat 25 responden yang telah ikut berpartisipasi, dan diantaranya ada 22 orang yang memilih setuju dan 3 diantaranya memilih tidak setuju. Dari 22 orang yang memilih setuju, dengan persentase 88,0% itu, karena mereka merasa dengan adanya aplikasi media sosial seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan aplikasi lain, jemaat dapat ikut berpartisipasi walau dalam keadaan jauh. Dan kemudian 3 diantaranya yang memilih tidak setuju dengan persentase 12,0% karena mereka merasa tanpa aplikasi gereja tetap dapat memperluas jaringan dalam jemaat. Kemudian pernyataan kedua, apakah dengan menggunakan penggunaan sistem suara yang baik di gereja dapat mendukung komunikasi jemaat yang lebih jelas dalam pelaksanaan ibadah? Lewat pernyataan ini, terdapat 25 responden yang telah ikut berpartisipasi dan ada 24 yang memilih pilihan setuju dan 1 diantaranya memilih tidak setuju. 24 orang yang memilih setuju dengan persentase 96,0% karena memang merasa dengan adanya pemanfaatan teknologi yaitu sistem suara atau mikrofon, mic, speaker, pengeras suara, toa, monitor speaker, membantu terlebih khusus kadim saat penyampaian khotbah dan pada saat ibadah karena bisa menjangkau yang ada dalam gedung bahkan di luar gedung, juga efektif karena bisa menjangkau jemaat-jemaat pada saat penyampaian jadwal ibadah atau berita acara. Dan 1 tersisa yang memilih tidak setuju dengan persentase 4,0% karena merasa ketidaknyamanan teknologi. Kemudian pernyataan ketiga, penggunaan alat elektronik seperti kamera atau perekam video dapat mengganggu konsentrasi jemaat pada ibadah yang sedang berlangsung. Lewat pernyataan ini, terdapat 19 orang yang memilih setuju dan 5 diantaranya memilih tidak setuju. Dari 19 orang yang memilih setuju dengan persentase 79,2% ini, karena mereka merasa seringkali dapat mengganggu dan mengalihkan pandangan jemaat yang ada, juga ada yang merasa tidak nyaman. Tetapi 5 diantaranya yang memilih tidak setuju dengan persentase 20,8% karena merasa dengan adanya itu bisa memperluas jangkauan jaringan gereja dan bentuk dari inovasi gereja yang mengikuti perkembangan zaman, bahkan merasa bisa menjadi dokumentasi bagi jemaat. Kemudian pernyataan keempat, apakah dengan adanya Alkitab atau Alkitab elektronik dapat mengganggu konsentrasi ibadah? Berdasarkan pernyataan tersebut, ada 18 orang yang memilih setuju dan sisanya ada 7 orang yang memilih tidak setuju. Dari 18 orang yang memilih setuju dengan persentase 72,0%, mereka merasa bahwa memang benar dengan adanya Alkitab elektronik atau Alkitab mengganggu konsentrasi mereka karena mereka sudah mencoba menggunakan dan kemudian yang mereka rasakan memang bahwa dengan HP atau gadget ini mereka tidak fokus dan mungkin bukan hanya mereka rasakan sendiri tetapi pernah mereka lihat orang sekeliling mereka yang merasakan hal yang sama. Dan 7 orang tersisa yang memilih tidak setuju karena mereka tidak terpengaruh dan tetap fokus dalam membaca Alkitab. Kemudian pernyataan terakhir, apakah dengan adanya teknologi elektronik yaitu media sosial dapat mempermudah
penyiaran ibadah secara online sehingga jemaat yang tidak dapat hadir secara fisik tetap dapat berpartisipasi. Lewat pernyataan tersebut, terdapat 21 orang yang memilih setuju, kemudian 4 yang tersisa memilih tidak setuju. 21 orang yang memilih setuju karena mereka merasa bahwa dalam gereja sejak dimasukkannya teknologi, mereka merasa terbantu, seperti pada saat terjadinya lockdown karena COVID. Dengan adanya media dan alat elektronik, jemaat tetap dapat bisa mengikuti ibadah. Kemudian, 4 orang yang memilih tidak setuju karena mereka merasa ibadah tidak harus disiarkan lewat media dan ibadah harus hadir secara fisik. Setuju karena dengan adanya media sosial dapat mempermudah bagi jemaat yang tidak bisa hadir secara langsung, baik itu terkendala karena kesehatan, umur, atau jarak, mereka tetap dapat berpartisipasi dalam ibadah tersebut, yaitu melalui ibadah online. Dan ketika ibadah online disiarkan secara online, mereka tetap dapat merekam dan mengakses kembali, sehingga ketika jemaat yang tidak bisa menonton secara langsung masih bisa mengikuti ibadah di waktu yang lain. Dan ketika teman-teman tahu media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga ibadah dapat diakses oleh lebih banyak orang, mungkin tidak termasuk anggota jemaat, tetapi mereka bisa dapat mengikuti ibadah tersebut.